makin banyak. Tapi di kampung, di desa kami gitu, posyandu tuh makin miskin. Terus puskesmas kita juga makin tidak ada perkembangan, ya begini-begini aja. Nah, wah saya bilang ini ada yang nggak beres gitu. Tapi ya it's okay lah gitu. Nah, sambil berjalan-jalan, nah saya kan pindah lokasi ya, mulai dari Jakarta, terus yang dari Bintaro, pindah ke Bintaro, dan Bintaro saya sekarang menetapi di daerah Kabupaten Tangerang. Di mana saya perhatiin Kabupaten Tangerang itu ternyata masih perlu dan butuh banyak perhatiannya gitu ke lingkungan. Kalau di tengah kota memangnya kelihatan sih keren bagus sih, tapi di luarnya ternyata masih banyak yang masih butuh dukungan dan memperbaiki lingkungannya. Nah, di tahun 2021 ya kalau nggak salah kita itu dapat masuk pandemi ya. Di 2020 itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba diangkat dijadikan pengurus lingkungan, yaitu jadi RW. Disitulah saya sempat memikir, ya Allah, ini kenapa tiba-tiba saya ini masyarakat yang di lingkungannya itu dimintakan saya jadikan RW gitu. Sempatlah saya sampai komunikasi dengan suami saya, ini ceritanya dengan suami saya ya gitu. Pada saat saya datang saya bilang, saya maaf, ini saya diangkat mau jadikan RW. Aduh, sama risikonya besar sekali. Risikonya apa? Saya bilang, lu kamu nggak pernah akan ada di rumah lo gitu. ya terus mau gimana? Ya kamu kan sendirian, tapi di sana kan banyak yang butuh. It's okay, I can manage gitu. Yang penting kebutuhan kamu udah dipenuhi. Lambat dia gitu. Tuh gimana ya gitu. Saya udah juga nggak mau pindah ke BSD. Tiba-tiba istri saya mau jadikan RW gitu. Aduh, saya bilang, jadi gimana ini? Ya udahlah, pokoknya kamu ini pasti akan hilang lah gitu. Saya gimana ini? Saya balik lagi gitu kepada pengurus. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa jadi pengurus ya gitu. Wah, ibu boleh gimana ini? Ya begitulah, gak disetujui sama, tidak dapat restu dari suami saya. Saya udah sampaikan kepada tim pengurus, saya balik ke rumah, malah habis dikomelin sama suami saya. Jadi kamu gimana ini urusannya? Ya kan kamu bilang nggak mau gitu. Ya udah saya bulan saya sampaikan bahwa dia udah jadi. Dia malah bilang ke kamu tuh gimana sih? Saya makin bingung. Kamu itu gimana sih? Kalau udah jalan sesuatu yang jangan sampai selesai. Selesaikan tugasnya kamu. Loh, maksudnya ini apa? Jadi saya boleh jadi RW? Ya atau mau gimana ya? Ya udah kalau udah jalan jadilah gitu. Loh, kalau saya mau terjun di ini, ya tugas saya 5 tahun loh, you tahu nggak? Tuh, siap. Diem dia. Ya sudah, sana katanya. Pokoknya udah diinin tanggung jawab. Ya sudah, sorenya saya kecil-kecil balik lagi kepada pengurus. Ya udah bapak ibu saya dapat restu dari suami saya. Dibolehkan jadi RW. Oh ya udah gitu. Kisah ceritanya saya sih, jadi awal-awal yang sejajar pengurus yang resmi, dan dimana saya memikirkan betul saya bersyukur ya, alhamdulillah. Jadi berarti Allah memberikan jalan untuk saya, atau mungkin memberikan kesempatan gimana mungkin cita-cita saya ini saya ingin wujudkan dan dikembangkan menjadi lebih luas. Nah, di situ pertama kali saya memikirkan nomor satu terkait lingkungan. Pastilah, apa sih kebutuhan untuk warga Perumung? Apa sih itu supaya mereka bisa merubah pola mindset mereka? Di sana pelan-pelan saya mulai sosialisasi dengan warga. Saya berikan bank sampah pertama. Reaksinya ternyata luar biasa positif.
Di situ saya mengevaluasi, ternyata kita ini sebenarnya banyak yang ada yang peduli dengan lingkungan, banyak yang mau berkembang, tapi balik lagi, tidak ada fasilitas, tidak ada yang dukung dari pemerintah, dan program-program apapun yang saya ada keturunan dari program nggak pernah dijalankan, walaupun dijalankan setengah saja. Nah, di situ saya ya biasa gitu, udah mulai sosialisasi pada sampah, alhamdulillah berjalan. Tapi saya ini kan memang karena pekerjaan urusan sama dengan pemerintah, saya sering bolak-balik ke kelurahan. Saya, kenapa ibu? Bukan yang si dari pemerintah ada dukungan, sekolah itu wajib bersih gratis. Mana ada katanya bu, apapun dimanapun masuk ke sekolah wajib bersih anak-anak. Nah, dari kita yang ada dalam para yang suami ya, biasanya namanya adanya ada yang tangga. Mungkin bisa nggak pakai mic dulu berarti? Iya. Sebentar. Apa suara saya gede? Siap bu. Nabung. Ada yang sampai dengan ibu, saya ingin nabung karena kenapa? 6 bulan lagi anak saya mau kuliah. Saya perlu dana, uangnya nggak ada. Ada yang nabung untuk membeli buku, ada yang nabung mau beli seragam, ada yang mau nabung karena baru punya balita. Memang dari levelnya warga benar-benar tidak mampu. Nah, di situ mereka mulai dapat si bagaimanapun ada penghasilannya, ekonominya gimana, membantu nomor satu yaitu invest di pendidikannya, pendidikan untuk anak-anak supaya anak mereka bisa sekolah. Sehingga malah dari situ saya buka program buat para ibu-ibu yang ingin anaknya berlanjut sekolah tapi tidak punya biaya. Dari program bank sampah yang saya bentuk bisa memberikan dana untuk mendukung sekolah anak. Itu adalah cerita nyatanya seperti itu. Ibu-ibu datang dalam keadaan sedih, dia bilang, ibu, anak saya besok udah mesti masuk sekolah, tapi saya nggak bisa lagi terima anak saya karena memang saya belum bayar, tapi saya nggak punya uang. Saya penghasilannya per hari itu hanya cuma cukup untuk beli tahu, tempe, sayur, sama 1 kilo beras untuk makan hanya cuma hari ini saja. Apa yang seperti itu? Saking sedihnya, saya bilang gini bu, gak usah khawatir, ibu perlu bayar sekolahnya berapa? Sekolahnya persis di sebelahnya gitu bu. Jadi bang sampai di sini sekolahnya sebelah sini. Jadi saya juga tahu, saya sering suka komunikasi sama dengan guru-guru gitu, karena kan saya sering suka masuk ke sekolah, anak-anak berikan edukasi terkait lingkungan gitu. Di situ kebutuhannya sekian, dikasih ibu yang penting urus sekolah anak itu nggak boleh putus sekolah, wajib pendidikannya itu nomor 1. Tapi itu bagaimana caranya saya mau kembalikan. Ibu tidak perlu mikir. Yang penting ibu sendiri juga tidak berhenti belajar terkait cara memilah sampah dari rumah, belajar cara menjaga kesehatan anak kita, belajar supaya apapun Anda menghasilkan dari rumah itu bisa jadi kembali segimanapun ekonomi kepada ibu. Jangan berhenti belajar. Sampah Anda yang terkumpul ini, nanti ibu bayar utangnya itu pakai sampah saja. Gak usah bayar pakai uang. Percaya atau tidak percaya, makin banyak nambah ibu rumah tangga yang mau ikut program ini. Bahkan ada yang si ibu-ibu
dia per bulan bisa menghasilkan paling minim 600 bahkan sampai 800.000. Di mana mereka senang sekali bisa menabung untuk pendidikan anak mereka, malah bahkan sampai begini, datang menabung untuk cicilan motor. Alhamdulillah katanya Bu, untuk kuliah berkumpul, untuk ini sekarang katanya saya mau daripada potong apa mungkin karena potong dari gajinya, jadi saya cicil aja buat selesaikan cicilan bakso motor. Ya, pada yang ini kita sekalian menjaga lingkungan kita, tapi kita juga menyadari bahwa apa yang kita menghasilkan setiap hari ini ada juga nilai ekonominya. Yang nilai ekonominya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali lagi. Caranya bagaimana? Kita ini serahkan yang ke tempat tertentu di mana itu udah daur ulang dan balik lagi ke tempat asal yang pabrik-pabrik yang dimana bisa digunakan kembali, tapi bukan susahnya di TPA. Nah, itu loh yang si dasar-dasarnya gitu saya inginnya gitu masyarakat kita khususnya ibu-ibu lah ya gitu, kita mesti bukan hanya cuma memikirkan sekejap aja, hanya cuma hari ini saja gitu. Kita itu mesti mikirnya agak panjang. Dampaknya nanti, hari ini memang enak, perutnya kenyang. Tapi 10 tahun ke depan, ini akan jadinya seperti apa? Kita mau arahnya kemana gitu. Nah, inilah salah satu yang program saya bentuk, yaitu namanya yang si Bank Sampah, di mana saya memberikan dan saya cerita dan saya arahkan kepada ibu-ibu, malah bahkan sekarang udah ada bapak-bapak gitu yang ikut program-program yang si di bawah saya, dan mereka itu ingin lebih banyak mengetahui gitu terkait pendidikan, terkait kesehatan, terkait yang kebutuhan untuk lingkungan mereka seperti apa, mendapatkan jalur air bersih bagaimana. Nah, malah bahkan sekarang yang kita menjalankan program ini komunikasi ketat sama dengan RT-RT pengurus. Di mana itu kewajibannya mereka juga, salah satunya. Saya kan suka ngomelin kan gitu, buat ibu rumah tangga, buat anak-anak yang baru mau kuliah atau mau ininya, itu loh. Buat yang si lingkungan juga jadi lebih bersih dan asri, sampah pembuangan ke TPA berkurang. Kalau pembuangan sampah ke TPA, kalian tahu nggak gitu dampak positifnya apa saja? Banyak loh. Makin hari udara kita bisa kembali seger lagi. Makin hari air kita ada sumbernya dan tidak terkombinasi sama dengan kimia. Itu. Semakin hari pembakaran yang nilainya juga bisa berkurang. Asal kita ada niatnya yang mau gerak bersama-sama gitu dan mau belajar, intinya itu. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, rodanya itu udah bisa jalan loh. Keren. Ya, itulah sekarang saya jalankan yang di daerah wilayah saya. Ada lagi tuh beberapa titik yang saya mulai memutar roda dan alhamdulillah berjalan kok. Di mana gitu pengurus RT, tokoh masyarakat yang mulai menyadari bahwa oh ya ternyata bisa ya Bu. Bisa, kenapa nggak bisa? Asal ada niat dari kita sendiri. Kita itu mau arahnya kemana? Saya tinggal di tempat ini, saya mau ini apa gitu. Berkembang atau hanya cuma numpang hidup. Kalau mau numpang hidup lebih baik pindah ke hutan aja langsung. Wah keren tuh. Jadi nggak diganggu siapapun gitu. Mau bersampah pun di sana silakan aja. Paling yang akan dimarahin sama
sama gaib-gaib sana gitu. Bener. Nah, tapi kalau kita itu udah ada niat tinggal di mana kita punya tetangga, di mana kita punya lingkungan yang rencana mau melanjut, ada perlanjutan ya gitu. Apalagi buat bagi orang tua ya, ibu-ibu. Udah lahir anaknya di situ. Ini kan yang tutupnya kan ibu-ibu kan gitu. Kalau udah anaknya gede kan anaknya tetap aja gitu. Lu jangan jauh-jauh dong, pokoknya sebelah saya, jangan, nggak boleh gitu. Ada kelanjutannya, anaknya juga di situ tinggal gitu. Nah, ini loh gitu yang sih bisa bertanggung jawabnya gitu. Yang di tempat yang kita tinggal maunya bagaimana? Hanya cuma numpang hidup atau mau berkembang gitu. Kita itu kalau mau berkembang gitu tidak perlu sebenarnya yang terlalu gabung sana lah, gabung inilah, enggak lah, dari kita sendiri lah gitu, perhatiin buat di depan rumah kita bersih atau tidak, tetangga kita gimana, kalau salah berani mesti sampaikan, ibu maaf, bapak maaf, kalau sampah dijawab, you itu Indonesia atau bukan? Ya, udah lahir di sini, pribumi. Nah, itu yang sih saya paling mesti juga katakan gitu. Pribumi. Saya tanya balik. Anda itu pribumi, lahir di sini gitu. Kontribusi Anda sebagai pribuminya apa? Dia nggak bisa jawab. Jadi saya paling gak suka gitu kalau ada yang orang gitu bilang gitu, saya pribumi gitu di sini. You mau apa? Saya sederhana gitu. Saya mau itu anak saya berkembang, jadi sehat, pintar, dan bisa maju ke negara ini. You sebagai pribumi mau apa? Oh saya pokoknya wilayah ini pegang ya pegang aja. Siapa yang nggak kasih ya pegang aja saya bilang. Tapi you sebagai pribumi kontribusinya apa? Hanya cuma bangga Anda itu pribumi? Ya nggak bisa dong. You sebagai pribumi mestinya melestarikan gitu yang Anda wilayah Anda. Supaya bisa jadi lebih ini, ada sirkular ekonomi juga, anak-anak berkembang di sana sehat, anak-anak jadi pintar di bidang apapun, olahraga iya, kedokteran iya, kan kita kan nggak butuh banyak kan, perkembangan IT segala macam untuk menjebati yang zaman-zamannya yang ada perkembangan sekarang. Dia nggak bisa jawab. Nah itu loh saya bilang kita ini nggak boleh gitu main egois-egois gitu. Saya aja sebagai warga WNA meninggalkan keluarga saya di sana karena saya mau menciptakan dan memberikan keluarga saya di sini. Saya melahirkan anak yang di sini dengan mengatakan anak saya ini mesti jadi anak bermanfaat kepada masyarakat. Itu kan apa yang dia bisa membawa kontribusi balik kepada masyarakat, apa dia bisa bantulah gitu supaya negara ini bisa cepat maju biar lebih sehat ya. Ini kan kita kan secara lingkungan ya gitu, janganlah kita ngomong secara politiknya gitu. Kalau secara politiknya kelihatannya ya semuanya terbalik. Saya hanya cuma sikat aja yang mau sampaikan bahwa ya tujuannya mungkin yang inginnya masyarakat kita yang bisa jadi lebih makin bodoh lebih bagus. Ujung-ujungnya kita mesti ingat kita datang itu dari alam, balik lagi ke alam lagi. Nah, anak kita itu juga mesti dari TK itu wajib mesti ada kurikulumnya khusus di mana mereka itu dari tahap yang kecil TK itu udah memahami sampai mereka besar. Itu salah satu solusinya gitu Bu di dunia pendidikan. Jadi pada saat anak udah kuliah dia itu udah merasa gitu kemanapun saya injek itu bumi Indonesia, tanah Indonesia, kepeduliannya itu akan udah ke bawah kemana-mana dan berani speak up dan disampaikan. Anak kita wajib tumbuh sehat, pintar, dan jadi benar-benar itulah bisa jadi yang
Indonesia Mas 45 ya. Nggak 100% ya, tapi 10% lebih salah gitu. Kalau bisa mulai dari sekarang. Itu. Di situ mereka bikin pertanyaan ke saya, Bu Koli, sebelum kita bikin penutupan, pahlawan ibu siapa? Ibu kan tinggal di Indonesia ya. Bisa nggak gitu sebut salah satu pahlawan yang dari Indonesia ya gitu, mungkin saya. Oh ada, saya bilang. Ada pahlawan gitu, di mana gitu, saya benar-benar gitu kalau saya lewat atau apa, saya benar-benar pengen sampai cium kaki. Wah, luar biasa gitu, Bu, siapa itu? Tukang nyapu. Saya bilang, tukang yang mengangkut sampah kalian dari rumah masing-masing. Diam semua. Buat saat ini pahlawan saya ya ini. Tukang sapu, tukang yang ngambil sampah-sampah kalian dari rumah masing-masing. Itu loh yang jadi pahlawan. Karena kenapa? Kalau kalian tahu gitu gajinya mereka itu berapa? Saya nyampe 30.000 per hari. Bagaimana caranya dia mau hidup? Bagaimana caranya dia mau melestarikan dan bereskan ini semuanya sampah-sampah kalian? Endingnya nanti di TPA. Di mana gitu masyarakat hanya cuma membayar 30.000 iuran. That's it. That's not my problem. Pindah problem doang ya. Saya itu udah bayar kok. Ini bukan urusan saya kok. Dengan kata-kata kayak gini, musuhnya minta ampun gitu. Saya sampai bisa kebaca gitu SDM-nya seperti apa. Saya katakan gitu, Anda itu sadar nggak gitu sebenarnya? Dengan ngatain seperti gini, Anda itu sama sekali gitu tidak pantas jadi warga Indonesia aja. Sana cari aja gitu tempat lain gitu. Anda itu tidak peduli. Anda mengerti nggak gitu? Anda itu membayar iuran 30.000 sampah Anda kalian diangkut dibawa ke TPA. Kita itu semua tahu loh gitu, setiap jenis sampah untuk mendaur ulang perlunya waktunya berapa. Paling sedikit 20 tahun bahkan sampai ratusan tahun. Di mana gitu? Jejak kita pun akan hilang, jejak anak kita pun juga hilang, cucunya pun juga hilang gitu. Tapi dia masih hidup loh gitu, dan dia mencernahi gitu yang di tanah-tanah kita. Mulai proses itu keluar ke 3 jalur, yaitu kemana? Ke udara. Di mana dia itu mulai menyebar radiusnya. Di mana yang ada yang bayar 30.000 itu menghirup udaranya. Anak kita, cucu kita, air. Tiba-tiba, kan tahun 2023, kita kan semua pada tahu kan gitu. Berapa kejadiannya yang TPA kebakar, ada yang longsor, ada yang limbahnya keluar, dijemah aja air. Air itu turun kemana? Ke tanah. Terus apa? Kita masing-masing di rumah punya pump. Kita ngambil air ini, kita mandi. Terus tiba-tiba besok bulan berikutnya tiba-tiba kita dapat alergi gitu. Sempet nggak gitu mikir gitu, gue ini dapat alergi kulit dari mana? Kok bentuk-bentuk merah? Kenapa anak saya tiba-tiba merah? Kenapa tiba-tiba anak saya begini? Kenapa anak saya tiba-tiba pilek? Kenapa anak saya tiba-tiba dapat radang? Oh, ini loh, semuanya datang dari situ. Tanpa sadari dengan 30.000 Anda membayar, menguntungkan yang pihak-pihak yang sebenarnya tidak bertanggung jawab, tapi dengan alasannya ke bawah, kami yang ngurus, kami yang akan bertanggung jawab. Jadilah, percaya kan? Berikan. Ujungnya apa? Diurus nggak? Nggak diurus. TPA penuh, paling sibuk dicari lahan lagi gitu, dimana bisa dipenuhin. Ya kita kan tahu kan berapa kasusnya kejadiannya seperti gitu. Nah itu loh, hanya cuma untuk menguntungkan diri sendiri. Kita udah sempat menikmati lah ya, tapi saya lebih utamakan kayak ini mas kita nih.
Mas pastikan nih fitur ini. Ini. Ini yang sih buat apa namanya, memajukan masa depan kita. Setelah itu saya melakukan evaluasi lagi. Saya kembali lagi kepada ibu-ibu. Kenapa sih gitu ibu-ibu Indonesia ini 12-15 tahun terakhir ini sangat berubah drastis. Jadi makin gak ada kepeduliannya gitu sama sekali terhadap yang mereka mau nomor satu, pendidikan keluarga. Hanya cuma mau mengikuti dengan trennya yang sejaman sekarang, gimana gitu, udah dicuci otaknya oleh sama dengan yang si marketnya, cara untuk yang ininya, habis gitu. Tujuannya kan mohon maaf ya, bukan mau disinggung siapapun ya gitu ya, tapi apa adanya dari evaluasi yang saya melakukan. Saya melihat gini, yang perempuan-perempuan kita ini sekarang, yang penting gue eksis, yang penting gue bisa dapat cowok yang keren, bisa membiayai saya, yang penting saya pokoknya nggak mau ribet-ribet lah. Kalau bisa udah dapat yang si cowok, udah bisa membawa sekalian ada pembantu lah, ada inilah, udah ada punya mobil lah, udah inilah, saya nggak mau ribet lah gitu. Pokoknya merek pestanya mesti besar. Tapi sama sekali nggak ada ngomongannya gitu bahwa saya ini mau punya anak, saya mau ingin punya anak untuk apa, supaya anak saya itu bisa jadi lebih baik daripada saya atau orang tua saya. Nggak ada, satu pun nggak ada. Nah itu loh, saya sampai gini, aduh gimana ya. Faktanya, ya itu realitanya di lapangan. Anak nih kayak gini kecil, main di pinggir jalan, maknya duduk di warung. Boy, yuk olahraga. Anaknya di pinggir jalan. Tak itu mau ditabrak sama motor, tak itu mau dikelendes sama mobil, tidak ada pedulinya. Tapi sekali udah kelendes gitu, baru dia sibuk gitu, ingat, oh iya saya punya anak kok, ibunya kemana-mana, anak saya. Nah ini loh gitu kesadarannya gitu, kadang-kadang saya melihat gitu, gimana sih gitu. Pernah gitu, ada, mohon maaf, kayak misalnya nasabah, tipe-tipe ibu-ibu seperti gitu. Bu Holi, saya begini-begini. Nah terus, anaknya kenapa nggak keurus? Anaknya udah mandiin belum? Belum lah gitu Bu. Nah, ya soalnya mandiin dulu. Sampai ingetin Boli. Ya Allah. Iya Bu, tapi saya sih mau pinjam apa? Buat beli sesuatu. Gini aja deh, anaknya aja udah ketahuan berapa hari lu nggak mandiin, itu terus kamu minta ini, saya udah tahu mau kemana. Mau habisin untuk slot atau buat yang si